Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, di cerita minggu ini kita kembali mau ngobrol-ngobrol nih sama beberapa teman-teman kita. Yang pertama ada Jonathan, lambain tangan Jo. Oke, ada Novita, ada Angel, lambain tangan Angel, sama ada Benny. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, kita mau bersatu di dalam doa, kita mau bersama-sama berdoa, sikap doa yang baik. Allah Bapa yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa kembali beribadah. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan untuk setiap dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita membuka Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ya, tadi pembagiannya udah jelas ya. 14 itu Jonathan, 15 itu Novita, 16 itu Benny, 17 nanti Angel. Oke, yuk dimulai Jonathan. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Angel. Dengan demikian, ayat 17, Angel. Bacain. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke. Makasih adik-adik. Nah, jadi cerita kita minggu ini tuh cerita tentang seorang anak muda yang sedari mudanya dia udah melayani bareng Paulus. Ada yang tahu siapa? Siapa? Coba, Benny, siapa? Menurut Benny, tentang siapa? Itu tadi baca kitab apa? Timotius. Iya, benar. Tentang Timotius. Timotius, tadi kita baca tentang Timotius. Timotius. Ya. Jadi Timotius ini adik-adik, dia sedari kecil, udah kayak adik-adik nih, udah kayak, maksudnya kayak kita, dia udah kenal firman Tuhan, dia diajarkan oleh ibu sama neneknya tentang firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke Timotius, kakak mau nanya dulu, di sini siapa yang baca firman, baca Alkitab cuman hari Minggu? Ada? Oh, berarti semua udah ada hari selain hari Minggu ya? Coba kalau Benny. Kalau Benny itu baca Alkitabnya kapan aja sih? Jangan senyumin Senin, kakak, Rabu, Ben. Jumat. Oh, Senin, ada jadwalnya. Senin, Rabu, Jumat. Itu bareng siapa? Apa memang sendiri Senin, Rabu, Jumat? Sendiri aja. Oh, sendiri aja. Paling Jadi, waktu kosong gitu. oh, tapi emang dijadwalin ya, Senin, Rabu, Jumat? Ya kalau lagi padat di Senin, Rabu, Jumat, di hari lain juga bisa. Oh, gitu. Kalau Angel baca Alkitab kapan aja, Angel? Gak pernah lagi, Kak. Gak pernah lagi. Cuma hari Minggu ya? Nggak ada jawaban salah, Angel? Oh, nggak pernah. Lah, hari Minggu nggak baca Alkitabnya? Cuma lihat video. Gara-gara COVID-19. Oh, lagi ini juga ya? Lagi apa? Rehat dulu. Nggak apa-apa. Kita mau sharing doang. Kalau Novita? Sehari Senin sampai Sabtu pas mau pagi-pagi. Kalau nggak jam 5, ya jam 6. Oh, berarti sebelum memulai kegiatan ya? Iya. Oh, gitu. Kalau Jonathan gimana, Jo? Hari Senin, pas pelajarannya Pak Dodi. Pas pelajaran agama? Iya, Jo. Pas pelajaran agama maksudnya?
Ya, Berarti cuma hari Minggu sama hari Senin pas pelajaran agama. Nah, kita mau belajar nih tentang penting loh adik-adik untuk membaca firman Tuhan itu tiap hari. Kenapa sih membaca Alkitab tuh penting? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Emang kita belajar apakah dari Alkitab? Kenapa harus sering-sering? Kenapa sih nggak seminggu sekali aja? Emang apa sih manfaatnya kalau kita baca Alkitab, kita baca firman? Novita, mau jawab? Menurut Novita apa? Apa sih pentingnya? Kenapa sih kita harus baca Alkitab? Kenapa kita nggak baca yang lain? Baca novel, baca majalah gitu. Kenapa kita diingetin untuk pentingnya baca Alkitab? Biar makin dekat sama Tuhan, Kak. Biar makin dekat sama Tuhan. Kalau Angel gimana, Angel? Penting nggak sih baca Alkitab menurut Angel? Penting tapi nggak tahu kenapa. Oh, nggak apa-apa, jujur. Penting tapi nggak tahu kenapa. Ini Jonathan kenapa ketawa? Kenapa nih? Kalau menurut Jonathan gimana? Itu ada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kenapa emang? Biar kita menjadi lebih baik. Oh, biar kita menjadi lebih baik. Coba terakhir Bang Beni. Pentingnya baca firman apa sih, Bang? Ya, menurut aku sih biar kita dapat lebih banyak pencerahan, pengajaran yang baik gitu kan tentang firman Tuhan. Oke. Nah, jawabannya semuanya benar karena Alkitab ya berisi firman Tuhan. Apa ya? Pedoman yang paling kokoh yang bisa kita pegang itu firman Tuhan, adik-adik. Kita kan sekarang lagi pandemi, bosen ya di rumah ya. Intinya situasi sekarang itu berubah-berubah, nggak ada yang pasti, tapi firman Tuhan itu pasti. Jadi, sama seperti Timotius, kalau kita baca, kita lihat lagi Alkitabnya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, jadi di saat sekarang nih, di saat zamannya susah, segala macam, justru kita harusnya semakin sering baca Alkitab, Jel. Supaya kita semakin tahu, semakin menyadari apa sih kehendak Tuhan, betapa sayangnya Tuhan sama kita, jadi kita nggak putus asa. Nah, kalau dilihat apa sih manfaatnya firman Tuhan, itu sebenarnya ada di ayat 16, yang tadi dibacain sama Beni. Kita mau lihat ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi benar tadi yang dibilang Bang Jonathan. Dengan membaca firman Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Dan kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik, yang akan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Kayak gitu. Nah, kakak mau nanya, ada nggak sih ayat favorit adik-adik? Punya ayat favorit nggak? Atau ayat yang dihafal? Ada yang punya? Masa kakak harus nanya satu-satu lagi? Ada nggak yang punya? Atau lupa semua, lupa? Beni, ada nggak ayat favorit Beni? Saya ingat Kak, satu kejadian ayat 1. Pada mulainya. Satu kejadian ayat 1. Yang paling hafal itu doang. Diciptakan langit dan bumi. Novita ada nggak, Nov? Kalau Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Kak. Itu apa? Buah-buah roh ya? Tentang buah-buah roh ya. Oh iya, buah-buah roh. Kalau Jonathan? Pak, saya lupa ayatnya. Angel ada nggak, Angel? Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Jujur banget sih. Nah, adik-adik, sebenarnya apa ya, firman Tuhan itu bukan kayak koran atau kayak majalah yang kayak sekedar, oh kita tahu aja nih. Nggak seperti itu adik-adik, karena firman itu mempunyai kekuatan kayak gitu. Jadi coba deh adik-adik belajar, bukan milikilah ayat favorit sih, tapi cobalah hafal ayat per minggu 1 aja. Percaya deh, nanti ketika kita makin besar, kalau makin besar itu bukan akan jalan makin mulus ya, pasti makin banyak kesulitan, makin banyak kepusingan, segala macam. Firman Tuhan itulah yang akan menguatkan
kita. Kayak gitu sih adik-adik. Coba kakak mau tanya nih, mau ngetes. Cerita minggu lalu tentang apa ya? Sebelum tentang apa yang cerita, siapa yang cerita? Yang cerita Bang Sam, Bang Bang Geri, Kak Febri, Bang Clinton. Oke. Benny, diam dulu. Berarti Benny udah tahu nih. Ceritanya tentang apa, Angel? Lagi nggak lihat ya? Aku nggak ikut, Kak. Oh, nggak ikut. Novita, lihat nggak? Buah-buah roh, Kak. Tentang buah-buah roh. Apa sih maksudnya inti ceritanya apa sih? Ya, buah-buah roh kakak tahu, kasih sukacita, damai sejahtera, kayak gitu. Tapi apa sih yang kamu tangkap? Kita di dalam kehidupan kita harus ngelakuin buah-buah roh itu, kayak misalnya berbuat baik, percaya kepada Tuhan. Oke. Dan Jonathan? Oh, belum. Iya, dan melakukan setiap buah-buah rohnya tuh di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, melakukan setiap. Oke, benar banget. Kalau Benny, apa Ben yang kamu dapat? Ya, kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus menerapkan semua buah roh gitu. Penguasaan diri paling utama menurut aku sih, Kak. Jadi kita kalau udah bisa penguasaan diri, jadi kita bisa semuanya kebaikan, kemurahan, rendah hati, mengasihi gitu. Oh gitu. Oke, Jonathan? Kita harus melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Nah, kakak lurusin dikit ya, Benny. Jadi yang utama itu justru adalah kasih. Karena ada ayatnya juga kan, karena yang terbesar itu adalah kasih. Ketika kita mempunyai kasih, semuanya akan mengikuti. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau belajar. Nanti detailnya, inti ceritanya akan disampaikan oleh Bang Nexstar. Cuman kita mau belajar. Di sini kan udah pada kelas 5, paling kecil kelas 5, terus paling besar ada kelas 3 SMP gitu kan, Petrus Salomo. Nah, penting buat kita adik-adik nggak cuma sekadar kayak waktu kita kelas root, ibaratnya kita dengar cerita, oke, berlalu gitu aja. Tapi coba kita mulai belajar ketika setiap kali kita mendengarkan cerita, bahkan kalau bisa, setiap harinya kita baca Alkitab, kita benar-benar merenungi apa sih yang Tuhan mau sampaikan. Karena kalau sekadar cuma dengar, ya jadinya kayak lupa pasti. Jangankan tahu apa yang diceritakan, pasti udah lupa kayak gitu. Nah, penting buat kita tahu bahwa firman Tuhan itulah kekuatan utama kita nantinya. Percaya sama kakak, pasti kalian ingat kata-kata kakak. Semakin kita besar, akan semakin banyak mungkin kesulitan yang terjadi, rintangan, segala macam tantangan. Tapi ketika kita berpegang teguh sama firman Tuhan, kita akan kuat, kita akan menjadi orang yang beda di lingkungan kita, kayak gitu. Nah, kalau di firman Tuhan, pernah dibilang nggak, jalanmu akan mulus-mulus aja, kamu akan selalu bahagia, nggak pernah nangis, nggak pernah mengalami kesulitan. Nggak kan? Nggak kan? Nggak pernah. Cuman di firman Tuhan dijelaskan, banyak sekali janji Tuhan bahwa dia nggak pernah ninggalin kita, bahwa dia tahu yang terbaik buat kita, bahwa dia akan memberikan kita kekuatan. Nah, hal-hal yang seperti itu, jujur kakak alami di dalam hidup kakak sendiri, dan pasti nanti kalian semua mengalami, bahwa ya pada akhirnya kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Kayak gitu sih adik-adik. Jadi sih harapannya PR buat kita semua, termasuk kakak juga, untuk kita semakin rajin baca Alkitab, untuk kita semakin sering merenungkan firman Tuhan, nggak berlalu begitu aja. Nah, nanti Bang Nexstar akan sampaikan cerita mengenai Timotius itu sendiri, dan sebenarnya inti ceritanya itu apa sih yang mungkin hal-hal praktis apa sih yang mungkin kita dapatkan ketika kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti itu sih adik-adik. Sekian dulu diskusinya. Setelah ini akan lanjut sama Bang Nexstar ya. Baik adik-adik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Fania, kepada Angel, kepada Jonathan, kepada Novita, dan juga kepada Benny. Yang dimana tadi kita udah saksikan ya adik-adik juga yang ada di rumah, yang posisinya memang diskusinya mengenai firman Tuhan. Yang dimana juga di sini Bang Nexstar tertarik loh dengan pertanyaan Kak Fania yang siapa aja nih adik-adik yang membaca Alkitab hanya minggu saja.
Dan yang menariknya lagi, Beni pun menjawab, oh aku Senin, Rabu, Jumat. Dia ada jadwalnya. Nah, di sini Bang, apa sih Bang kaitannya tadi diskusi yang tadi dengan firman minggu ini? Yang pertama, di sini Bang Nexer pengen menjelaskan sebelum itu ya. Posisinya di sini Paulus ingin mengenalkan ke kita semua itu kalau ada sosok pemuda yang dimana pemuda ini dia menjalankan perintah Tuhan terus. Oh jarang nih ada orang seperti ini nih. Oh dia hebat sekali nih, dia diberkatin sekali sama Tuhan. Nah ketika Paulus pun ikut jadi membimbing Timotius, dia tanya gini, Timotius, sebelumnya siapa sih yang mengenalkan kamu akan firman Tuhan itu? Lalu di ayat 2 Timotius 1 ayat 5, di sini Timotius pun berkata, oh itu dari nenek sama ibu saya, Pak Paulus. Nah kalau adik-adik dari siapa yang mengenalkan firman Tuhan? Nah lanjut lagi, terus Bang, apa sih Bang yang diskusi tadi menjelaskan apa pentingnya firman Tuhan? Nah, Bang Nexer pengen menjelaskan di sini kalau misalnya Paulus juga ingin menyatakan, adik-adik, Timotius dia tidak akan seperti itu, dia tidak akan diberkati, dia tidak akan baik-baik saja, atau dia tidak akan sedih berkepanjangan atau marah berkepanjangan jadi dendam. Itu karena apa? Oh karena firman Tuhan yang dimana dia tahan. Oh mungkin ketika dia kecil dia sering dibully. Oh ketika menginjak remaja, oh dia sering diremehkan sama orang lain. Oh ketika dia besar dia dijelek-jelekin. Nah di sini firman Tuhan itu yang pengen ditekankan oleh Paulus, bahwa firman Tuhan ini adalah kekuatan yang kita butuhkan untuk tetap bertahan dalam segala kondisi. Nah, posisinya di sini Bang Nexer pengen tekankan segala kondisi, yang dimana kondisi itu ada senang, ada sedih, ada mungkin kecewa, ada marah, ada baik, ada sedih. Nah, posisinya firman Tuhan ini yang tadi Bang Nexer kan adalah kekuatan yang kita butuhkan untuk tetap bertahan, bukannya kita untuk menyerang, tapi di sini kita bertahan di dalam di dalam kondisi. Nah sekarang yang pertanyaannya, adik-adik emang tahu, atau Bang Nexer emang, atau kita semua emang tahu kondisinya besok ada apa yang terjadi ya, 2 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, apa sih yang terjadi? Kita kan nggak tahu kan. Nah di sini karena kita tidak tahu, untuk itu kita berpegangan, ditekankan untuk tetap selalu membaca firman Tuhan. Tapi di sini juga itu dia, firman Tuhan itu tidak boleh sombong, sama seperti tadi di buah-buah roh tadi. Nah posisinya buah-buah roh tersebut seperti yang Kavania bilang, yang terutama itu adalah kasih. Karena dari kasih akan menimbulkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Nah kondisinya juga ya itu dia, kalau misalnya kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir Bang Nexer pengen tekankan, firman Tuhan ini itu bukan yang kondisinya hanya mencari informasi. Oh iya di Wahyu ada apa sih? Oh si Daud itu siapa sih? Oh Yohanes Pembaptis itu siapa sih? Oh yang waktu itu yang mengangkat Tuhan Yesus siapa sih? Enggak. Firman Tuhan itu di sini kita banyak belajar, banyak kan untuk menjalani hidup ini. Bukan hanya ceritanya, bukan hanya informasinya, tapi di sini kita juga simpan di dalam hati, bukan hanya cuma sekedar baca seperti baca komik atau seperti baca handphone atau WhatsApp segala macam.
Enggak. Tapi di sini juga harus kita imani. Oke, itu saja dari Bang Nexstar. Sebelumnya terima kasih dan juga ingat selama pandemi ini tetap pakai masker dan juga ikuti protokol kesehatan, dan yang bosan-bosan di rumah karena kondisinya yaitu dia kita belum tentu kita belum tahu juga belum di luar itu masih aman atau tidak. Oke adik-adik, itu saja. Terima kasih untuk minggu ini. Kita tutup dengan doa. Segala puji syukur ya Allah atas kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami semua, yang dimana walaupun kami hanya ibadah melalui online, tapi kami percaya ini tidak menutup rasa syukur kami atas kasih karunia kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga telah mengingatkan kami yang dimana pentingnya untuk membaca firman-Mu bukan untuk hari ini saja, bukan untuk ketika kami remaja saja, tapi ini akan menjalani ketika kami menjalani seluruh hidup kami. Dan kami percaya kami mengasihi-Mu dan Engkau pun mengasihi kami sehingga Engkau mau memberkati kami. Dan juga kami juga berdoa untuk bangsa dan dunia ini, semoga kondisinya penyakit corona ini bisa hilang sehingga kami dapat bertemu dan berkumpul dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan dari semuanya juga kiranya Kau mengampuni dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu sehingga kami beroleh berkat, terlebih kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.